Posisi di kantor Indofood, guys. Banjir semotor. Tolong, guys. Banjir melanda sejumlah titik di wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat sore hingga menjelang malam hari. Beberapa ruas jalan di Purwokerto pun terendam banjir hingga kendaraan tidak bisa bergerak. Sejumlah pohon juga tumbang di lokasi ruang terbuka hijau. Petugas pun langsung melakukan evakuasi pohon tumbang yang cukup besar itu. Terparah banjir terjadi di perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Lebih dari 25 rumah warga terendam banjir. Bahkan ketinggian air di dalam rumah mencapai 30 hingga 50 cm. Sedangkan di jalan-jalan dan lingkungan mencapai 80 cm hingga 1 meter. Menurut warga, banjir terjadi secara tiba-tiba saat hujan deras tengah berlangsung. Air dengan cepat meninggi sehingga banyak barang-barang warga yang tidak sempat diselamatkan dan terendam air. Meski rumah tergenang, mayoritas warga belum memutuskan untuk mengungsi dan memilih untuk menunggu air surut. Maghrib ya, hujan, terus deras tapi kupikir nggak naik kan ya mas. Begitu ya isya ya, sebelum isya lah. Ini saat tujuan atau air naik ke depan sampai depan sini langsung masuk cepat banget. Terendam tadi saya estimasi sekitar 20-an, 25 gitu terendam. Hari ini paling ekstrim dari yang terakhir kemarin sempat kejadian, cuma hari ini luar biasa. Tergenangnya kompleks perumahan tersebut disebabkan aliran kali bener yang melintas di dekat perumahan meluap karena tak mampu menampung tingginya debit air. Selain itu, air dari kompleks perumahan juga tidak bisa mengalir ke sungai, sehingga air terus meninggi dan menggenangi rumah-rumah warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI AL atau Puspomal menggelar rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Rekonstruksi turut dihadiri ketiga tersangka serta keluarga korban. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menyaksikan langsung rekonstruksi insiden naas tersebut. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Rekonstruksi turut dikawal pihak Satreskrim Polresta Tangerang dan Polda Banten. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Sebanyak 36 adegan mulai dari wilayah Saketi, Pandeglang hingga rest area kilometer 45 diperagakan. Salah satu adegan yang diperagakan pelaku adalah saat pelaku menembak korban dari jarak cukup dekat. Dari rekonstruksi juga terungkap ada 2 todongan pistol dan 4 tembakan. Dalam rekonstruksi ini, 7 dari 13 saksi yang telah diperiksa juga didatangi ke lokasi. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Polisi memastikan peristiwa ini berkaitan dengan bisnis rental kendaraan. 3 pelaku telah ditangkap. Pihak TNI AL kini masih terus melakukan penyidikan dan memproses para pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sudah menerima permohonan perlindungan 6 orang korban dan saksi kasus penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang Merak. Selain mengajukan pendampingan, keluarga korban bos rental juga mengajukan restitusi.
mengajukan permohonan perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kunjungi rumah duka korban penembakan di Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui ada 6 orang korban dan saksi yang ajukan permohonan perlindungan. Selain keluarga Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak, permohonan perlindungan juga diajukan keluarga Ramli yang saat ini masih dalam perawatan. Tidak hanya perlindungan, keluarga juga meminta pendampingan saat jalani pemeriksaan. Bahkan keluarga dari Ilyas Abdurrahman, bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI Angkatan Laut, mengajukan ganti rugi atau restitusi. Kami masih melakukan penelahan berkaitan dengan permohonan ini dan masih menunggu ada beberapa keluarga korban dan korban, termasuk juga mungkin ada saksi-saksi yang lain yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Nanti setelah ini kami akan lakukan penelahan lebih lanjut dan kemudian bisa kita putuskan untuk bentuk permohonannya dan berapa lama. 2 Januari lalu, penembakan terjadi di rest area kilometer 45, Tol Tangerang Merak, menelan korban jiwa. Penembakan bermula dari penggelapan satu unit mobil yang berujung konfrontasi dengan pelaku yang membawa senjata api. Kasus ini pun jadi sorotan publik lantaran melibatkan 3 oknum TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap adanya potensi tersangka baru dalam kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Pihak KNKT serta Dinas Perhubungan Kota Batu juga telah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada mesin dan kelengkapan dokumen atau surat-surat bus. Kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu yang menewaskan 4 orang. Pihak kepolisian pun masih terus mendalami perkara ini dengan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada pemilik PO bus. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi serta tersangka yang juga sopir bus, polisi melanjutkan proses penyidikan dan melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di antaranya pemilik PO bus Syakindra Trans berinisial RP. Polisi menemukan fakta operasional bus tidak layak jalan seperti surat izin angkutan sudah kadaluarsa sejak 2020, uji kir yang mati, serta kerusakan bus yang diduga diabaikan oleh pemilik bus. Dimungkinkan masih akan ada tersangka baru dari fakta-fakta juga yang nantinya akan kita temukan. Sambil kita juga masih menunggu hasil pendalaman ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan serta KNKT. Sementara itu, petugas gabungan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan Dinas Perhubungan Kota Batu telah memeriksa bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Batu, Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut meliputi semua sistem dan teknis bus tersebut. Pemeriksaan sistem pengereman menjadi fokus petugas. Selain itu, petugas juga memeriksa dokumen untuk memastikan kelengkapan administrasi dan perizinan bus yang mengalami kecelakaan maut itu. Memeriksa teknis kendaraan. Dari semua sistem diperiksa semua. Untuk sementara ini awal ini pemeriksaan dari sistem brake-nya, remnya. Temuannya apa sudah muncul, Pak? Kalau temuannya nanti hasilnya kan masih pengumpulan data, Pak. Kita belum bisa menyimpulkan. Hasil pemeriksaan akan dikumpulkan untuk mencari kesimpulan penyebab terjadinya kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 4 orang di Batu, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, sopir bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di Batu, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Selain rem bus rusak saat beroperasi, polisi juga menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan pengelola bus. Polisi menetapkan sopir bus pariwisata pembawa rombongan pelajar SMK di Batu, Jawa Timur sebagai tersangka. Sopir bus MAS dinilai lalai dalam mengemudi sehingga mengakibatkan kecelakaan maut. Polisi juga telah memeriksa 10 saksi dan menemukan adanya pelanggaran dalam administrasi bus milik PO Syakindra Trans. Selain itu, rem bus juga rusak sehingga memicu kecelakaan. Akibatnya tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Bukti lain yakni adanya pelanggaran terhadap administrasi STNK yang mati, kemudian juga kir yang sudah kadaluarsa
di mana dari hal tersebut juga kita telah melakukan tes urin terhadap para supir dan juga kenek, hasilnya negatif. Daripada itu, dari hasil pemeriksaan proses penyelidikan ditambah juga dengan bukti awal dari pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang ditemukan bahwa kendaraan tersebut ternyata kampas rem kanan kiri, ya kampas rem kanan kiri serta tromol sudah rusak. Sebelumnya, bus pembawa rombongan pelajar SMK asal Badung, Bali kecelakaan di Jalan Imam Bonjol, Batu, Jawa Timur, Rabu malam. Akibat peristiwa ini, 4 orang tewas dan 10 orang lainnya terluka. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial ternyata milik utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.